Di balik hutan belantara Ukraina, tersembunyi sebuah kota yang waktu seakan melupakannya. Chernobyl, nama yang menggema dalam sejarah sebagai simbol bencana nuklir terburuk yang pernah terjadi. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Bagaimana kota ini berubah dari pusat kehidupan menjadi kota hantu? Dan, apakah sekarang masih ada kehidupan di dalamnya? Chernobyl adalah kota kecil di utara Ukraina yang dulunya bagian dari Uni Soviet. Tapi pusat perhatian sebenarnya adalah Pripyat, kota satelit yang dibangun pada tahun 1970 untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl dan keluarganya. Pripyat adalah simbol kemajuan Soviet, modern, muda, dan penuh semangat. Dengan populasi hampir 50.000 jiwa, kota ini punya segalanya. Rumah sakit, sekolah, bioskop, bahkan taman hiburan yang rencananya akan dibuka pada 1 Mei 1986. Tapi, semuanya berubah hanya dalam satu malam. April 1986, pukul 1:23 dini hari, tanpa suara perang, tanpa peringatan, proyek kebanggaan Uni Soviet. Sebuah pembangkit listrik nuklir yang diklaim aman, efisien, dan canggih. Tapi di balik tembok beton dan jargon politik, tersembunyi cacat desain dan kelalaian manusia. Reaktor BMK memiliki kelemahan desain mendasar. Tapi malam itu, tim operator di reaktor 4 tidak sedang menjalankan operasi normal. Mereka sedang melakukan uji coba keselamatan. Ironisnya, untuk menguji apa yang terjadi jika listrik mati total dan bagaimana reaktor akan tetap dingin, dipimpin oleh Anatoly Dyatlov, para teknisi menjalankan prosedur yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Beberapa alarm diabaikan, beberapa perintah dari pusat dikompromikan, dan yang lebih fatal, sistem pengamanan reaktor dimatikan. Ketika tombol AZ5 ditekan, yang seharusnya menjadi tombol darurat untuk mematikan reaktor, perlindungan, mereka mengira itu hanya kebakaran biasa. Mereka menyentuh grafit radioaktif dengan tangan kosong. Banyak dari mereka tidak pernah pulang. Sementara itu, warga Pripyat melihat cahaya aneh dari kejauhan, warna biru keunguan di langit malam. Mereka belum tahu, mereka sedang mandi dalam radiasi mematikan. Pemerintah Soviet menolak mengakui kecelakaan itu. Evakuasi baru dilakukan 36 jam kemudian. Tapi sudah terlambat. Ribuan orang telah terpapar radiasi tinggi. Ledakan Chernobyl melepaskan 400 kali lebih banyak radiasi daripada bom Hiroshima. Ribuan menderita kanker tiroid, leukemia, dan penyakit lainnya. Kawasan seluas ratusan kilometer persegi menjadi zona terlarang. Uni Soviet akhirnya mengurung reaktor yang hancur dengan beton raksasa. Tapi bahaya belum benar-benar ke depan. Setelah evakuasi, pemerintah Soviet menetapkan zona eksklusi 30 km dari titik reaktor. Kota Pripyat dan desa-desa sekitar dibiarkan kosong. Alam mulai mengambil alih, bangunan runtuh, tanaman tumbuh di jalanan, hewan liar kembali menguasai wilayah. Zona ini menjadi area terlarang. Tapi, anehnya, beberapa orang memilih kembali ke sana. Mereka disebut Samoseli, penduduk ilegal yang kembali tinggal di desa mereka meski tahu bahayanya. Pemerintah mengirim ratusan ribu likuidator, tentara, ilmuwan, dan pekerja untuk membersihkan area. Mereka membangun sarkofagus beton raksasa untuk menutup reaktor yang rusak. Banyak dari mereka mengalami masalah kesehatan serius dan bahkan kehilangan nyawa akibat paparan radiasi. Tahun 2016, sarkofagus baru bernama New Safe Confinement selesai dibangun. Struktur baja raksasa seberat 36.000 ton untuk menutup reaktor demi mencegah radiasi lebih lanjut. Saat ini, meskipun masih dianggap berbahaya, zona eksklusi dibuka untuk wisata terbatas. Ribuan turis datang setiap tahun untuk melihat kota hantu Pripyat.
taman hiburan yang tak pernah dibuka, dan keheningan yang memekakan telinga. Uniknya, ekosistem liar justru berkembang di sini. Serigala, rusa, bahkan beruang menghuni hutan-hutan Chernobyl. Tanpa kehadiran manusia, alam seakan menemukan jalannya kembali. Chernobyl bukan hanya tentang kehancuran, tapi juga peringatan tentang kesalahan manusia, teknologi, dan keangkuhan, tapi juga tentang harapan, ketabahan, dan kemampuan alam untuk memulihkan diri. Semoga tragedi ini tak pernah terulang, dan semoga kita belajar untuk lebih bijak memperlakukan kekuatan yang tak sepenuhnya kita pahami. Chernobyl, kota yang hilang tapi tak pernah dilupakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.